anaknya udah ngawur dengan adanya pernyataan Imam Onyet yang ini memicu, malah membakar semangat pribumi. Semua bangkit sekarang. Apalagi ada gerakan-gerakan segerombolan yang menggeruduk Mbah Mono, itu semakin mendongkrak lagi semangat kita. Kalian lupa ya, yang dilihat kalian cuma PWILS. Melihat PWILS kalian begitu menakutkan PWILS tuh. Dan kalian melupakan saya, si Riki yang tidak tergabung dalam PWILS, Bang Acong dan yang lainnya tidak tergabung dalam PWILS. Berapa itu jumlahnya? Dan kami tetap satu barisan dengan PWILS, satu komando kami. Ingat itu. Sementara dari hari ke hari kita lihat PWILS semakin besar, semakin bertambah. Tapi kalian Babilawi, mukibinnya semakin hari semakin surut, semakin sedikit. Apa yang mau kalian sombongkan? Pakai otak waras, akal waras kalian mukibin. Kalian menggeruduk sana bicara apapun itu. Kenceng-kenceng ngapain? Membela Babilawi, imigran gelap, sukunya aja tidak jelas suku bangsa mana. Lah kalian diadu domba dengan kami sesama pribumi. Mereka sambil ngopi duduk. Mikir. Berapa duit yang kamu terima? Jangan-jangan kamu yang ngasih duit. Kamu yang dikorbankan. Ingat, 6 orang di KM 50. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Setelah ada kejadian KM 50, saking menutupi malunya segera digulirkan Suhada. Suhada dari mana? 212 demo. Unjuk rasa buat apa? Menyelisik terus kepada pemerintahan. Tapi apa progres nyatanya? Pernah si Imam Onyet ini melaporkan secara hukum? Pernah? Pernah FPI melaporkan secara hukum kejadian korupsi? Mikir kalian. Kalian aja dimanfaatkan dengan branded berantas korupsi. Tai. Faktanya nggak ada. Nggak pernah melaporkan. Nah, Gus. Bukan orang Indonesia. Nggak pernah melaporkan satu kali pun mereka tentang hal korupsi, tapi brandednya seolah-olah mereka membela tanah air, menjaga aset negara. Bullshit. Bullshit, nggak ada fakta dan buktinya. Barangkali seperti itu dulu, karena ada rekan yang lain ingin juga Masih 2 menit. Masih 2 menit, Bang Riki. Masih 2 menit. Siap, baik. Nah, berdasarkan fakta yang ada, saya mengajak para pribumi suku bangsa asli Indonesia, ya, yang terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku tapi tetap satu persatuan, satu kesatuan. Ayo, bangun kalian, bangun. Coba lihat kalian, para mukibin, semakin banyak atau semakin berkurang? Seharusnya kalian sadar, kalian hanya dimanfaatkan. Kalian dimanfaatkan untuk berperang, sementara si Imam Onyet, si Hanif Al-Atos, si Bahar bin Smith dengan gagahnya memamerkan kekayaannya. Kalian ini gimana sih? Sementara kalian tergopoh-gopoh mencuci kaki. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sadar kalian. Sadar. Apa yang kalian perjuangkan? Kalau kami jelas memperjuangkan, membela kesucian marwah baginda Rasulullah. 1. Kedua, membela akidah Islam yang mereka acak-acak dengan kitab-kitabnya. 2 tuh. Yang ketiganya, kami membentengi umat muslim. Lebih kecilnya anak cucu saya.
Dari penyesatan itu jangan sampai kitab-kitab mereka sampai ke anak cucu saya. Bahaya. Di kemudian hari Al-Quran dan hadis bisa digeser oleh kitab-kitab mereka. Sadar atau tidak kalian? Apakah Babilawi ini Islam? Mohon maaf. Patut dipertanyakan itu kalau ada yang menyatakan bahwa Babilawi Islam. Kalau Islam tetap bersandar kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bukan kepada kitab-kitabnya yang sekarang sudah terungkap katanya sudah 70 kitab. Yang isinya Masya Allah tidak bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Coba mau apa lagi kalian? Mau sampai mana lagi kalian dibodohi oleh para pendatang? Keturunan yang tidak terdaftar. Al-Jupri kalian gadang-gadang kalian bela untuk jadi pahlawan nasional. Padahal kewarganegaraan aja itu cacat hukum. Masa orang mati diisbat, disahkan jadi warga negara? Di mana disumpahnya? Baik, kapan tahan dulu itu? emosinya Bang Riki. Siap, Emosinya siap. tahan Monggo, dulu monggo. Bang Riki. Ya, Monggo, nanti monggo, lanjut. apa namanya? Luapkan lagi nanti. Jadi Gusti Andri silakan 5 menit waktu yang sama. Gusti Andri Terima dari kasih. Kalimantan ini, saudara Ya. kita pejuang dari Kalimantan. Silakan. Ya, terima kasih Gus. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tidak akan mengucapkan minal aidin wal faizin karena itu akan dicontek oleh Ba'alawi, dimasukkan ke dalam kitabnya karena itu budaya kita Indonesia dan Malaysia. Jadi di tanah Arab tidak ada mengucapkan minal aidin wal faizin, ya mohon maaf, itu tidak ada di tempat lain, hanya di Indonesia. Inilah yang dibawa Wali Songo. Nah, jangan sampai kita mengucapkan minal aidin wal faizin ini akan dimasukkan ke dalam kitabnya lagi, menjadi kokongan mereka lagi. Oh, kami yang memperkenalkan, mohon maaf. Otak kau di mana? Nah, untuk menyangkut tadi Kiai Goib ya. Saya sih mau narasinya gini, Kiai Goib lupa ya. Kemarin kan Utsman bin Yahya itu melontarkan perang juga. Jadi wajar cucu cicitnya melontarkan perang. Utsman bin Yahya itu udah melontarkan perang. Perangnya apa? Supaya Belanda melawan Indonesia. Nah, Indonesia rakyat pada itu diharamkan untuk melawan pemerintah Belanda saat itu. Ini sama nih kejadiannya. Di bumi dibawa-bawa. Oi, bukan kaum mereka. Mereka cuma minum kopi seperti Bang Riki tadi katakan. Mereka cuma ngerokok. Waduh, nih bocah tompel bahar. Rambut banyak-banyak dipirangin bahar. Jadi saya narasi cuma sedikit Gus Raden, karena memang sudah diborong semua sama teman-teman saya yang yai-yai ini. Mereka orang-orang intelek. Mudah-mudahan mereka diberikan barokah nikmat di dunia dan keluarganya sehat sentosa. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Baik, silakan Kang Mitro. Lanjut aja, saudara-saudaraku, lanjut. Saya masih Baik, langsung saja silakan kita bernarasi bersama ya. Tapi sebelum itu saya ingin minta tolong kepada para pejuang, sahabat-sahabat saya yang di bawah maupun di atas, bantu tap layar. Masa roomnya dari tadi goyang. Tadi sudah roomkat roomnya, sekarang goyang-goyang terus ini roomnya. Jadi tap layar, kalau ada love orange lempar aja. Ini bukan untuk apa-apa, tetapi untuk penguatan live, penguatan room, dan juga untuk agar dilihat oleh kipin-kipin yang masih di luar sana, kemudian mereka masuk dan kita sadarkan bersama ya. Domba-domba yang tersesat kita sadarkan bersama. Silahkan kita narasi bersama, dibuka semua mikrofonnya, silahkan. Kiai Luko dulu Yai, ayo lah Yai. Silakan, mau Kiai Luko atau Bang Riki, silakan dibuka semua mic-nya. Bang Acong kali ini. Kenapa pada diam? Kalau mereka mengatakan kita senang, ada yang baru dulu. mencintai, atau suka mencaci maki, sebenarnya bukan kita tidak pernah mencaci maki. Kita jelas dasarnya. Laisal mu'minu bitto'ani walal la'ani walal faksi walal badhi. Itu dasar kan. Jadi seorang mukmin itu bukanlah orang yang mencela,
bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji, dan bukan orang yang kotor omongannya. Lah nak si omong karuan itu takiyah. Hei, balik jahanam. Jadi ini seperti itu. Kita kalau diskusi santai berdasarkan hasanah keilmuan. Jadi kalau anda pengen berdiskusi, kalau ditanya tentang apa dasar Ba'alawi itu nyambung pada Rasulullah nasabnya, ya harus dijawab dengan cara ilmiah. Jangan marah-marah, endingnya botol-botolkan kita, ngatain kita memfitnah dan macam-macam. Ingat, Mantap, Bang. kami sudah menyadari sepangan itu ada sandungan kerikil, tapi itu bukan seberapa bagi kami. Yang penting tujuan kami dalam meluskan, menjunjung, membawa kesucian marwah Nabi itu tercapai. Menegakkan amar mungkar itu tercapai. Amar ma'ruf, bukan amar mungkar. Amar mungkar itu Anda, kalian yang fanatik buta. Selama kami berpegang pada amar ma'ruf, sejengkal pun kami tidak akan pernah mundur, dan sekecil zarah pun kami tidak akan ada rasa takut untuk memperjuangkan marwah Nabi ini, memperjuangkan marwah Aulia Utisah, memperjuangkan para ulama pribumi Nusantara, kiai-kiai kami. Demi bangsa dan negara ini kami tidak rela sejarah kita itu dibelokkan. Demi NU kami tidak rela sejarah NU itu diklaim sebagai orangnya Pak Alawi. Selamat berjuang kawan-kawan. Jika benar-benar Anda menantang Gentle, sebutkan waktu dan lokasinya. Kami di Bojonegoro, Jawa Timur, siap melayani Anda. Terima kasih. Silakan Kiai Goib. 5 menit, silakan. Kiai Goib. Terima kasih kepada kawan-kawan. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, minta halal minta ridho atas semua kesalahan kekhilafan saya, Kiai Goib. Sama-sama juga saya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua saudara-saudara kami, ya terkecuali dan juga keluarga-keluarga saudara-saudara kami semuanya. Nah, tetap kita semangat berjuang di atas suatu kebenaran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita perjuangan kita ini diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nanti mau ada yang mau masuk, saya turunkan aja. Saya masih terbata-bata akibat jahitan. Baik, saya turunkan dulu ya Kang Mitra ya. Jahitannya masih sakit jahitannya. Ya, mudah-mudahan segera sembuh. Yo, amin, amin. Silakan dilanjut Kiai Fauzan. 5 menit. Artinya tetap kita itu selalu komitmen atas dasar suatu kebenaran sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, kita sebagai umat muslim seharusnya kan kita menghargai, menghormati umat muslim yang lain dan juga agama-agama yang lain. Ya, sebagaimana hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Man yarham minnan nas yarhamullahu." Ya, jadi barang siapa yang tidak membelas kasihi manusia maka tidak dibelas kasih oleh Allah. Bukti daripada ini, belas kasih kita kepada umat muslim yang lain adalah mempertanyakan. Kita bukan membenci tapi mempertanyakan klaim mereka sebagai dzurriyyah Nabi, agar supaya orang lain kita semua ini jelas ya. Oh ya benar ini dzurriyyah Nabi, kan gitu. Nah, tentang masalah nasab, apakah dia tersambung atau tidak,
itu semua sama saja, ya kan? Yang penting kita itu semua adalah bertakwa kepada Allah. Tapi mereka tidak. Ketika ditanyakan marah-marah, seharusnya menjawab dengan jawaban yang ilmiah, bukan hanya jawaban menantang perang. Ini kan menantang perang dengan umat muslim ini bagaimana? Kan nggak logis ini. Ada ceritanya dulu itu umat muslim sama umat muslim ini berperang, kecuali Khawarij. Kalau Khawarij boleh kita perangi. Khawarij itu siapa? Orang Khawarij itu yang menentang Amirul Mukmin, yang menentang pemerintah yang sah, yang memang adil. Nah, pemerintah mengurusi rakyat ini bukan mengurusi keluarga. Sebatas keluarga besar ini. Bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Rakyatnya banyak, berbagai macam adat istiadat. Itu pun berbeda-beda, tapi tetap satu dalam kepercayaan, saling menghargai, menghormati, walau kepercayaan berbeda, agamanya berbeda, tapi tetap satu. Nggak ada yang seperti di Indonesia. Ada dulu, yaitu pada zaman Rasulullah SAW. Persis pada zaman Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan. Baik itu yang beragama Yahudi, ya kan, beragama Islam, beragama Kristen, beragama Majusi, penyembah berhala, semua dilindungi oleh Rasulullah. Punya hak masing-masing. Islam itu ada syaratnya dalam peperangan, ya kan? Ketika Islam menyerukan peperangan, mereka itu ditawari itu dengan orang kafir, kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang membayar pajak, dan itu pun direlokasikan bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk semuanya, kepentingan bangsa. Jadi harus jelas, mereka itu kok seakan-akan. Nah, ini loh yang saya bikin bingung. Dia Islam tapi mengumandangkan perang dengan orang Islam. Nah, ini kan ya apa ya? Dikatakan Islam iki ya opo gak paham. Padahal yang menyerukan adalah imamnya, ulamanya. Ngono lho. Beda dengan NU. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih. Lanjut kepada yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Andri sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Kita ke Bang Skincare dulu ya, Gusti Andri ya. Giliran kita gantian bernarasi, kobarkan semangat, berikan support kepada saudara-saudara kita pribumi, terutama perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Silakan Kang Skincare 5 menit. Waktu dan tempatnya menyala. Assalamualaikum Gus Raden, Waalaikumsalam Gus Ainun, Kiai, Goe, Gusti Andri, Bang Riki. Ya, mohon maaf lahir dan batin Gus, minal aidin wal faizin. Sama-sama nggih, minal aidin wal faizin. Ya. Iya, sedikit mau bernarasi Gus. Siap, jadi silakan 5 menit waktunya. Yang tadi yang disampaikan Gus Raden betul, bahwa kita itu taat dengan hukum, ya. Pemimpin-pemimpin kita, senior-senior kita, kiai-kiai kita itu memang semuanya berakal sehat, berakal waras, ya, tidak mau terprovokasi dalam bentuk ya pancingan seperti yang disampaikan oleh Imam Monyet si unyil goblok ya. Itu kita jelas kok ya, hidup kita itu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, bermanfaat untuk orang banyak, umat ya muslim di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa provokasi yang dilakukan oleh Imam Monyet ini jelas kok ya memicu kerusuhan secara massal ya,
maka ini wajib untuk ditangkap sesuai peraturan perundang-undangan kita yang diatur oleh konstitusi, tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Ya, Polri itu harus dengan sigap cepat untuk menangani ini, tangkap dan proses, karena ini sudah menjadi delik umum tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Ini sudah dibuktikan dulu 2003 dia juga masuk penjara sama dengan aksinya provokasi, adu domba, fitnah dan menyebarkan berita bohong. Terus poin yang kedua, bayangkan seorang Deddy Mulyadi yang kita ketahui sebagai pemimpin yang ada di Jawa Barat, yang merakyat, yang terjun ke bawah, memberikan solusi kepada masyarakatnya, dan saat ini beliau sedang menertibkan dan menegakkan perundang-undangan ya sesuai dengan konstitusi kita. Bagaimana perdanya, bagaimana pergubnya, semua ditata, dikelola. Bahkan yang terbaru ini akan mendirikan ya Satgas anti premanisme sejabar yang dikoordinasi oleh Polres ya sejabar termasuk Polda, dan nanti anggotanya juga anggota Polri, TNI, termasuk Densus ya, yang akan dibekali dengan pembekalan khusus dan dilengkapi dengan nomor WhatsApp untuk aduan kepada masyarakat siapapun dimanapun ketika ada kejadian kriminal atau kejadian kekerasan di tempatnya, bisa tanggap cepat untuk bisa dilaporkan. Ini kan bentuk keseriusan seorang Deddy Mulyadi ingin menciptakan Jabar aman, dan saat ini kita tahu bahwa seluruh masjid-masjid di Jawa Barat untuk mimbar Jumatnya dilarang ya para kabid doboli ini untuk naik karena khotbahnya tidak berkualitas dan tidak bermutu. Ya ini ya. Terus poin yang kedua, saya ingin mengomentari seorang Idrus bin Salim Al-Jufri, Jongos Belanda, Antek Belanda yang sudah serakah ya begitu mereka mendapatkan bintang Mahaputra, kaitan jasa, tanda jasa itu juga sekarang melonjak, ingin dijadikan pahlawan nasional. Bagaimana ini bisa? Yang jelas pahlawan nasional itu satu syaratnya WNI. Seorang Idrus bin Salim Al-Jufri sampai meninggalnya pun masih berstatus WNA. Berarti dia lebih setia dengan Tarim, Hadramaut dan Zaman daripada Indonesia. Bagaimana tidak, wong beristri di sini, punya anak di sini, berketurunan di sini, sampai meninggal itu tidak berwarga negara Indonesia keturunan tapi tetap WNA. Dan WNI-nya baru terbit 2024 akhir kemarin, itu pun diurus oleh keluarganya. Ini berarti sudah cacat hukum. Orang yang mati tidak bisa ya diurus kewarganegaraan karena tidak ada nomenklatur undang-undang yang mengatur itu. Bahkan kalau ini diloloskan, nanti ribuan klan Ba'alawi yang sudah metong-metong ini juga akan berbondong-bondong mengurus kewarganegaraannya. Bukan hanya Ba'alawi, yang India, yang Singapura, yang Korea, yang China, semuanya juga akan sama. Bahkan Nabi Muhammad pun ya kalau bisa kita kasih warga negara Indonesia, jangan Arab dong ya, kita kasih karena yang mati boleh. Nah ini akan bertentangan dengan aturan undang-undang. Maka tangkap ya siapapun yang terlibat ya dalam pengeluaran penerbitan status WNI Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang ketiga, baik, tahan dulu semangatnya Kang Skincare, saudaraku, Kang Masku. 5 menit sudah berlalu, kita menuju ke Bang Acong dulu ya. Bang Skincare siap. Silakan Bang Acong, 5 menit waktu yang sama. Kobarkan semangat pejuang yang di bawah. Salam perjuangan dan tetap semangat menyala. Silakan Bang Acong. Oke, minal aidin wal faizin kepada semua teman-teman yang udah kita double-double nggak apa-apa, yang belum itu dari hati saya ya. Semoga puasa dan amal ibadah kita diterima Allah.
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik, kita langsung ke inti permasalahan ya. Fenomena yang terjadi belakangan ini itu menandakan pertama bukti bahwa Imam Beruk ini cuma gertak sambel. Nah, dulu nantangin KDM, kita perang aja deh katanya. Tapi jangan bawa masyarakat. Lah kan ini blunder. Dia mau bawa pasukan, KDM nggak boleh bawa masyarakat. Terus kedua yang terakhir kemarin, ini menandakan bahwa mereka sudah putus asa, udah nggak punya daya lagi. Jadi bagi mereka, biarin deh, yang penting ancur-ancuran. Yang penting bukan kami Ba'alawi ancur-ancuran. Kami duduk-duduk saja menunggu. Woi Muhibin, maju semua, keprukin tuh semua pribumi-pribumi. Nah ini orang yang sudah putus asa, ketakutan karena markas syariah insya Allah akan segera dibongkar di Megabendung karena melanggar undang-undang tentang penggunaan dan penyerobotan tanah. Jadi pada dasarnya mereka orang yang sudah putus asa. Ruang-ruangnya sudah tertutup. Muhibin-muhibin pun juga sudah banyak yang sadar. Karena mereka nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Cuma mengandalkan muhibin. Nah ini yang mereka tidak sadar. Bahwa para muhibin juga sudah banyak yang sadar. Coba deh dihitung di sini. Lebih dari 20 loh. Di Komal-Komal Nasab. Saya dulunya mantan muhibin, saya dulunya mantan muhibin. Ada nggak? Saya dulunya pembenci Habib, sekarang pembela Habib mati-matian. Nggak ada. Ini menandakan bahwa